Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat tabel periodik unsur-unsur ya. Di sebelumnya sudah ditampilkan ya di slide kelas kita sebelumnya. Coba kita buka juga nggak masalah ya. Ya, itu sudah ditampilkan ya. Eh, kita lihat saja ke slide yang terakhir ya. Ya, ini adalah susunan berkala unsur-unsur. Kemarin juga sudah kita lihat. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Namun sebelum itu kita akan review materi kemarin. Jadi sudah ingat apa itu isotop, isobar, isoton, ya. Isotop, isobar, isoton. Itu diingat-ingat lagi, jangan sampai lupa ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke materi sekarang ya. Ya. Pengelompokan berdasarkan unsur logam dan logam, non logam. Jadi kita mulai ya, bahwa sistem periodik unsur-unsur zaman dulu itu hanya dibagi dua, ya, hanya dibagi dua. Dibagi dua itu maksudnya apa? Membedakan unsur-unsur kimia itu hanya berdasarkan logam atau bukan, logam dan non logam. Dibedakannya, oh ini logam, oh ini non logam, oh ini logam, oh ini non logam. Hanya dua itu saja. Klasifikasinya hanya dua. Jadi nggak terlalu repot dan nggak terlalu pusing untuk mengaturnya ya. Kemudian, seiring dengan berkembangannya waktu, ada penelitian yang dilakukan oleh De Boer-Reiner. De Boer-Reiner ini mengemukakan hukum triad, triad De Boer-Reiner. Artinya, dia akhirnya membagi ke dalam 3 jenis unsur-unsur saja. Jadi, unsur-unsur ini terdiri dari tiga unsur-unsur yang sejenis, terdiri menjadi tiga unsur, makanya disebut dengan hukum triad ya. Ke De Bruyne ini adalah orang Jerman ya, ahli kimia ya, orang Jerman. Nah, setelah itu ada juga dilakukan oleh Newlands. Newlands ini menemukan teori yang baru yang disebut dengan oktav. Oktav itu adalah hukum oktav, itu artinya 8. Jadi dia membagi ke dalam 8 jenis unsur ya, karena unsur-unsurnya ini mengandung unsur ke-8. Jadi kelipatan 8, 1 dengan 9, ya kan? 1 dengan 8, 2 dengan 9, 3 dengan 10, dan seterusnya. Ini adalah hukum oktav Newland. Dan yang terakhir, itu unsur-unsur kimia itu dibedakan oleh Mendeleev. Ya, Mendeleev. Nah, Mendeleev ini adalah seorang ahli kimia keturunan Rusia ya. Nah, saat itu dia sudah masyarakat atau para peneliti sudah menemukan hingga unsurnya itu sejumlah 63. Sebanyak 63 unsur yang telah ditemukan, sehingga inilah yang menjadi cikal bakal sistem periodik unsur-unsur yang modern yang sekarang sudah kita lihat tadi ya. Itu adalah pengembangan daripada Mendeleev ya, dari Mendeleev. Ya, yang pertama ya, golongan Mendeleev ini kita membagi-bagi golongan sistem periodik yang modern itu dibedakan menjadi ada golongan. Golongan A itu ada golongan utama, yaitu apa saja? Nah, itu ada yang disebut dengan alkali tanah, aluminium, karbon, kemudian nitrogen,
chalcogen, halogen, dan gas mulia. Ya. Ini adalah golongan A, ya, golongan utama, ya. Alkali, alkali tanah, aluminium, karbon, nitrogen, chalcogen, halogen, dan gas mulia. Ya. Oke, selanjutnya ada golongan utama, kemudian ada golongan transisi atau golongan tambahan. Kalau tadi itu adalah golongan A, ya, golongan utama. Nah, ini adalah golongan B atau transisi yang terbagi dari golongan transisi golongan B, yaitu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, ya, 1B, dan 2B. Golongan transisi dalam ada 2 deret, yaitu deret lantanida. Nah, ini kemarin ada pertanyaan. Lantanida dan aktinida itu apa? Lantanida adalah unsur dalam deret ini mempunyai kiriman sifat dengan La. Nah, unsur La ini makanya disebut dengan lantanida. Kemudian aktinida. Aktinida ini unsur yang mirip dengan AC. Lambangnya AC, nomor atom 89. Ya. Kalau lantanida mirip dengan La ini nomor atom 57. Ya. Jadi berdasarkan konfigurasi elektron, unsur-unsur tersebut dapat ditarik hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur atau nomor golongan dan periode dalam tabel periodik. Nah, jadi kita lihat dalam tabel periodik itu, ya, dipengaruhi oleh apa? Yang pertama adalah jumlah elektron valensi. Nah, jumlah elektron valensi berarti akan menentukan posisi pada nomor golongan. Sementara jumlah kulit elektron ikut akan mempengaruhi pada nomor periode. Ya. Di sini ada pengecualian pada helium yang elektron valensinya 2 tetapi terletak pada golongan gas mulia atau 8A. Sekarang begini, ya. Saya kasih catatan sedikit. Golongan itu adalah seperti ini. Ini saya gambarkan begini. Nah, ini golongan. Kemudian ini periode, ya kan? Ya, seperti di sini kan ada 1, 2, seterusnya sampai nomor 8. Periode juga sama, turun 1, 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, nggak percaya? Coba kita lihat, ya. Nah, ini kita lihat. Ini adalah golongan. Ini ada 1A, 2A, 3A. Oh, bukan A, ini B ternyata. Ini adalah golongan transisi. Ya. Ini adalah golongan transisi karena ini B. Jadi yang A itu misalnya ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya. Ya. Jadi ini nih, yang A ini adalah golongan utamanya, ya. Ini A, ya kan? Sampai sini juga A. Ya. Sementara ini adalah golongan transisi. Nah, ini adalah B. Ya. Nah, di sini ada lantanida dan aktinida. Kemarin ditanyakan. Lantanida itu sama dengan La. La itu nomor berapa? Nomor 59. Kita cari lantanida ini. Ya kan? Lantasium. Jadi ini dekat ke sini. Ini nyambungnya ke sini. Kenapa? Jadi unsur-unsur yang ada di baris yang atas ini itu sangat mirip dengan ini, lantanida. Nah, ini aksenium, itu dia aktinida. Nah, ini aktinida, ya kan? Nyambungnya dengan unsur-unsur yang ada di sini, di bawah. Ya, seperti itu. Makanya dia ada lantanida dan aktinida, ya. Oke. Oke, ya, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Jadi sekali lagi, golongan itu jalurnya adalah horizontal. Jadi dari kiri ke kanan. Dan harus diingat, kiri ke kanan. Sementara
periodik atau periode itu dari atas ke bawah, yaitu nomor periodiknya nomor 1 nih dan nomor 7. Sementara dari sini ke sini ada nomor 8. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok unsur periodiknya ini untuk yang golongan dalam ya transisi di sini kok 3B sementara 1B-nya di sini. Nah, itu juga sesuatu yang menarik untuk diteliti. Kenapa demikian? Itu harus kita cari tahu. Caranya bagaimana? Baca bukunya. Nanti ada unsur-unsur itu. Kenapa dijelaskan? Kenapa posisinya seperti itu? Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Ada pertanyaan tidak? Tadi sudah disebutkan bahwa posisi-posisi ini dipengaruhi oleh elektron valensi dan apa? Golongan transisi ini dipengaruhi oleh apa? Konfigurasi elektron ya. Dipengaruhi oleh jumlah elektron valensi ini menentukan nomor golongan dan jumlah kulit elektron menentukan nomor periode. Makanya kita perhatikan baik-baik ya. Kita perhatikan baik-baik nomor golongan dan nomor periode. Kita lihat ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini nomor atomnya berapa? Ya kan? Periodik itu dipengaruhi nomor atom. Sementara tadi apa? Satu lagi. Nomor atom, nomor golongan, nomor periode ya. Elektron valensi itu nomor golongan. Kulit elektron adalah nomor periode ya. Nomor periode, nomor golongan. Jumlah kulit elektron. Jumlah kulit elektronnya ada berapa? Itu akan mempengaruhi ke periode. Ya. Kecuali helium, karena gas mulia, dia ada di 8A. 8A itu di mana? Itu 8A itu paling pojok sini helium 8A. Nah, seperti itu. Oke, coba dipencet lambang bola dunianya, kita buka YouTube-nya. Nah, kita akan lihat penjelasan sistem periodik unsur-unsur ya. Jadi pengayaan belajar kimia selain kita membaca bukunya, kita juga bisa melihat itu. Pada sekolah SMA, kimia itu dilengkapi dengan praktikum. Ya. Dilengkapi dengan praktikum. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melaksanakan praktikum? Nah, inilah repotnya. Kecuali kalau nanti misalnya kita ada TTM, kita adakan praktikum. Tapi kalau kita mau mengadakan praktikum, tentu saja repot. Kenapa? Karena harus membeli bahan kimianya. Dan itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Harus di laboratorium yang terkontrol. Ya. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini kita lihat ya, menghafalkan. Ini yang terlalu panjang ya. Kita cari yang sedikit saja ya. Ini 32. Nah, terlalu banyak ini. Kita ambil yang singkat tapi jelas ya. Coba ini. Kita lihat yang ini nih.
Jadi kita balik lagi ya. Kita lihat lagi sistem periodik unsur ya. Ya, jadi ini tadi sekali lagi bahwa kita akan banyak membahas kimia itu pasti mulainya dari sini. Jadi ini harus hafal ya. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 3, mana logam, mana non logam, mana benda padat, mana gas. Di sini ada cair ya kan? Ada unsur buatan. Nah, ini ada bisa kita lihat di sini. Yang warna hijau katanya unsur buatan. Makanya ini adalah yang baru ditemukan terakhir-terakhir ini ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tabel periodik unsur. Ini sudah disebutkan tadi. Perkembangan pengelompokannya tadi ada pengelompokan unsur berdasarkan logam dan logam, logam dan non logam, kemudian hukum triade de Borriner. Ini ada nih. Ternyata tiap kelompok terdiri atas 3 unsur sehingga disebut triad. Ya. Nah, contoh triad yaitu ClBrI. Ya. Ar unsur yang di tengah. Ya. Jika unsur-unsur dalam satu triad disusun menurut kenaikan massa atom-atomnya, ternyata massa atom maupun sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Ya. Ini menemukan hubungan antara massa atom dengan sifat unsur. Cl gas, Br cair, I padat. Ya kan? Air Cl plus Ar ya kan? Hasilnya segini. Kelemahan ini ternyata pada kenyataan bahwa jumlah unsur yang memiliki kemiripan sifat tidak hanya 3 buah, ya kan? Pasti banyak. Tadi sudah disebut hukum oktav Newlands. Mengumumkan penemuan disebut hukum oktav. Berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Tadi saya sudah sebut. Berselisih 1 oktav. Jadi 1 dengan 8, 2 dengan 9, dan seterusnya. Penjungan ini hukum oktav Newland yaitu jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Tadi sudah disebut Mendeleev itu dari Rusia ya, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pengamatan terhadap 63 unsur yang dikenal saat itu. Nah, ini membuat daftar periodik unsur. Ini yang sekarang dikembangkan. Dari awalnya adalah mengikuti model Mendeleev. Tapi dia punya kelemahan apa? Penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya karena mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam satu golongannya. Masih banyak unsur yang belum dikenal pada masa itu sehingga dalam tabel terdapat banyak tempat kosong. Nah ini periode 1, 2, 3 sampai 12. Golongannya 1, 2, 3 sampai 8. Ini adalah tabel periodik punya Mendeleev. Nah, ini nanti menjadi dasar lahirnya tabel periodik modern yang seperti sekarang digunakan. Nah, tabel periodik bentuk panjang terdiri atas lajur vertikal. Vertikal golongan disusun menurut kemiripan sifat dan lajur horizontal periode disusun penaikan nomor atomnya. Ya. Ditulis dengan angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan 8. Nah, kita lihat di sini. Ada golongan 1A alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A kalkogen, 7A halogen, dan 8A itu adalah gas mulia. Kemudian ada golongan transisi B, 3B, 1B, dan 2B. Ya. Golongan transisi dalam ada 2 deret.
lantanida dan aktinida. Ini kan tadi sudah disebut. Mirip dengan sifat La atau dan mirip dengan sifat AC. Ya. Golongan B terletak di antara golongan 2A dan 3A. Ya. Unsur berada dalam satu golongan mempunyai persamaan sifat karena mempunyai elektron valensi di keluar-keluar yang sama. Ya. Periode 1 memiliki 2 unsur. Periode 2, periode 3 punya 8, periode 4 18, periode 5 18, periode 6 itu 32, periode 7 berisi 23 unsur. Nah, ini belum lengkap. Jadi nomor 7 ininya belum lengkap. Ya. Oke. Hubungan sistem konfigurasi elektron dengan letak unsur. Tadi sudah kita lihat. Konfigurasi elektron golongan 1A. Golongan 1A itu ada apa? Ada hidrogen, litium, natrium, kalium, sulfidium, cesium, dan fransium. Ya. Konfigurasi elektronnya 11, 321. Ya. Ini kan ininya jumlah elektronnya. Ini berarti 1. 3 itu 21, 11 itu 281, 19 2881. Ya kan? Sampai fransium 87 itu menjadi 28 18 32 18 81. Ya. Perhatikan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron pada nomor 2 berikut ini golongan kemudian unsur, ya. Jadi kita belajar kimia itu karena kita ingin mengetahui unsur, ya. Unsur-unsur kimia itu kan tadi sudah disebut terdiri dari atom. Teorinya atom adalah bagian terkecil dari suatu benda, ya, unsur, atau makanya dikenal dengan bahasa Inggrisnya elemen. Ya kan? Itu dia elemen tersebut adalah unsur paling kecil. Tadi penggolongan warna itu termasuk nanti digolongkan tadi, ya. Ada litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Ini bagaimana konfigurasi elektronnya? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, ini kan ininya 2 semua, ini naik 1 sampai 8. Naiknya 1 1 1 1 1 1 1, ya kan. Nah, sementara ininya di sini dari 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak? Jadi berdasarkan konfigurasi elektron, unsur-unsur tersebut ditarik hubungan konfigurasinya. Nah, ini. Jumlah elektron valensi adalah nomor golongan, jumlah kulit elektron itu adalah nomor periode. Sifat-sifat unsur. Ya. Sifat-sifat unsur. Ini kita lihat ada nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron. Sehingga mengetahui konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron kita jadi tahu jumlah kulitnya dan mengetahui berapa elektron valensinya. Nah, jumlah kulit ini nanti menjadi periode, elektron valensi menjadi golongan digabungkan, jadilah sifat unsur tersebut. Sifat unsur dibedakan menjadi 2, yaitu unsur logam dan non-logam.
Oke, massa atom relatif. Massa satu atom unsur atau massa molekul zat memiliki satuan massa atom atau disingkat SMA ya. Penentuan massa atom dilakukan dengan cara membandingkan massa atom yang akan ditentukan terhadap massa atom unsur yang massanya telah ditetapkan atau referensi ya, massa atom acuan. Dengan ini massa setiap atom dapat ditentukan. Nah, menggunakan massa atom karbon 12 ya. Atom karbon isotop ya kan. 166C merupakan atom paling stabil dibandingkan atom-atom lain. Sehingga paling cocok digunakan standar penentuan harga massa unsur untuk unsur-unsur yang lain. Ya. Sifat keperiodikan unsur-unsur ya. Sifat keperiodikan unsur-unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom dan unsur ya, kenaikan nomor atom unsur. Ya. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Oke, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Dalam satu golongan atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Ya. Dalam satu periode kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Dalam golongan dari atas ke bawah, kulit atom bertambah, sehingga jari-jari atom juga bertambah. Dari kiri ke kanan, jumlah kulit tetap, tapi muatan inti atau nomor atom dan jumlah elektron pada kulit bertambah. Hal tersebut mengakibatkan daya tarik-menarik antara inti dengan kulit elektron semakin besar, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Ada buku paketnya kagak, Pak? Lah, ini tuh jurusannya IPS atau IPA? Saya jadi bingung. IPS, Pak. Wah, kalau IPS berarti kalau IPS mah kimianya kimia dasar aja berarti. Ya, nggak perlu mendatar, mendalam. Oke, kita lanjut saja lah. Nanti itu mau urusan akademik saya nggak tahu ya. Nanti coba diskusi dengan akademik. Ya, saya ikuti saja. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar.
Nah, ini atomitas elektron beberapa unsur ya. Oke ya. Unsur-unsur halogen golongan 7A mempunyai afinitas elektron paling besar ya halogen nih. Atau paling negatif yang berarti paling mudah menerima elektron. Nah, kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi sionisasi. Coba unsur-unsur halogen golongan 7A. Ya, sekarang kita lihat deh. Golongan 7A. Ini ada di mana golongan 7A? Nah, itu halogen. Nah, unsur-unsur halogen itu ada di golongan 7A. Sekarang kita lihat golongan 7A itu seperti ini. Ada fluor, ada klor, ya kan? Ada iodin, ada astarin, terbium. Ini adalah golongan 7A, ya. Ya. Ini adalah golongan 7A. FClBrIAt ini adalah golongan 7A. Ya kan? Pertanyaannya tadi adalah afinitas elektron paling besar atau paling kecil, paling mudah menerima elektron. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ya, ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan yang masih belum jelas mau bertanya boleh. Ya, semangat semangat. Oke, ada pertanyaan tidak? Pak, pada ujian apa singkatan unsur kimia itu banyak yang muncul? Ya iya dong. Itu sinyal apa keluar sendiri nggak ada suaranya pula? Ada suaranya lah. Kedengaran?
Iya, gimana? Ada pertanyaan tidak? Ini saya tampilkan saja di sini PR atau tugas kimianya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Hehehe, mantap kan? Iya mantap. Ini nggak apa-apa ini. Kalau mau dikerjakan sekarang sambil menunggu waktunya, masih ada kurang lebih 40 menit lagi. Ya, sudah kelihatan? Masa belum kelihatan? Yang belum kelihatan siapa nih? Sudah kelihatan semua ya? Oke, udah kelihatan? Oke, kalau sudah, silakan dibaca dan dikerjakan. Ya, ditulis dulu atau difoto dulu, silakan. Di print screen dulu, screenshot dulu. Kapan ngumpulnya? Ya, kapan-kapan ngumpulnya nanti deh kita lanjut dulu. Pertanyaannya nanti kita jawab. Udah? Oh, masih ada yang masih kerja ya sambil repot ya, nggak apa-apa. Nanti dipoto aja dulu, ambil screenshot. Tapi nanti juga soalnya saya minta ketua kelas untuk upload juga. Jangan khawatir. Nanti minta ke KM-nya deh, ke ketua kelasnya. Oke, sudah? Oke, sudah. Coba dilihat di sini.
Ya, boleh diketik, boleh ditulis tangan, kemudian difoto, nggak masalah. Waktunya 2 minggu deh. Ya, dikerjakan. Supaya apa? Supaya paham. Jadi kalau nggak dikerjakan nanti nggak ngerti. Jadi kalau kimia kan begitu. Jadi harus dibaca dulu, dipahami, kemudian latihan soal. Itu sampai bisa. Nanti kalau nggak begitu nanti nggak paham. Oke, sudah kan? Sudah ya. Sudah dicatat atau difoto, di screenshot. Jangan lupa di screenshot dulu soalnya. Oke ya, udah screenshot ya. Iya, difoto. Iya. Oke, nggak apa-apa, boleh difoto juga ya. Yang penting eh, bisa dilihat ya. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti minta sama temennya yang sudah screenshot. Nanti juga saya kasih soalnya ke ketua kelas, nggak apa-apa. Tuh, sudah ada yang mau nge-share di grup. Bagus. Nah, gitulah. Terima kasih. Emang harus begitu dong. Proaktif ya. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan kembali.
Oke, dia yang masih kerja boleh sambil di ini dulu. Oke ya, sudah kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut ke elektronegatifan. Jadi, ada suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ke elektronegatifan semakin berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, ke elektronegatifan semakin bertambah. Energi ionisasi dan aktivitas elektron berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Semakin besar daya tarik elektron, semakin besar energi ionisasi. Juga semakin besar aktivitas elektron. Jadi suatu unsur yang mempunyai energi ionisasi dan aktivitas elektron yang besar akan mempunyai ke elektronegatifan yang besar. Semakin besar ke elektronegatifan, maka unsurnya itu cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil ke elektronegatifan, unsur tersebut makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif. Tabel skala elektronegatif. Di sini dilihat elektronegatif unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Ini tadi ada golongan 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Kita sekarang kalau sudah ke situ, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Kita lihat sekarang ke ikatan kimia. Ya.
Coba kita lihat di YouTube ada ikatan kimia. Nah, kita akan lihat ikatan kimia konsep dasar.
Oke, itu tadi penjelasan tentang ikatan kimia ya. Penjelasan tentang ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu tadi sudah dijelaskan dipengaruhi oleh apa? Ikatan kimia itu dipengaruhi oleh elektron valensi. Ya. Jadi itu tadi jelas ya. Ada ikatan kimia itu dipengaruhi oleh elektron valensi. Ya. Jadi dilihat elektron valensinya itu apa? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya. Kembali lagi ke sini. Ya. Ya, balik lagi ke sini. Ya, seperti itu. Kita balik lagi ke sini bahwa ikatan kimia tadi sudah dijelaskan dipengaruhi oleh eh, elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada posisinya di yang paling belakang. Nah, di sini lihat elektron valensi berarti masuk ke dalam unsur nomor golongan. Nah, sekarang kita lihat nomor golongannya. Jadi elektron valensi ini mempengaruhi terhadap posisi daripada nomor golongan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oh, coret-coret. Kita lihat lagi ke bagian berikutnya ya. Jadi kalau contohnya tadi di video disebutkan bahwa elektron valensi itu mengikuti pola yang sudah ditentukan sebagaimana ditemukan oleh Rutherford Bohr. Jadi urutannya bagaimana? Urutannya tadi adalah 2, 8, 16, 32 ya. Jadi dari 2, 8, 16, 32. Nah, gimana komposisinya antara bukan 16 misalnya posisinya di 19 atau posisinya di 12 ya, macam-macam kalau posisinya begitu ya. Soal yang mana yang Mbak Wasri? Oh, tadi sudah difoto ya. Ya, sekarang kita lihat Pak, soal nomor yang tugas itu loh Pak. Oh, tugas. Yang mana yang ini? Soalnya yang ini bukan nih. Yang ditanyakan apanya ya?
Yang ini bukan. Sudah ketemu? Iya, soalnya ini udah tinggal dilihat saja. Kelompokkan unsur-unsur berikut ke dalam kelompok isotop, isobar, atau isoton. Bikin 3 kelompok, kemudian diisi. Ya, udah jelas kan? Iya, kayak latihan kemarin, betul. Betul, seperti latihan kemarin. Oke ya, kalau sudah kita lanjut. Kita bahas lagi catatan kimia, kita lihat lagi videonya.
Itu tadi ikatan kimia ionik berarti ada 105 elektron. Sini ikatan kimia ionik ini dicontohkan melalui senyawa natrium klorida. Kemarin sudah disebut ya. Natrium klorida ini atau bahasa ininya ada Cl. Bahasa sehari-harinya adalah garam. Garam NaCl ya. Ya, jadi itu tadi yang sudah kita lihat tadi ikatan kimia ionik. Ya, karena dalam ikatan kimia nanti ada dua. Tadi ada ikatan kimia ionik dan ada ikatan kimia kovalen. Iya, betul. Ini kelas angkatan 6. Oke, mungkin salah kelas. Oke ya, mungkin kesempatan kita pada kesempatan malam hari ini mungkin cukup. Banyak yang nyasar nih. Ya, oke ya, untuk kesempatan kelas malam hari ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Silakan tugasnya dikerjakan, dibaca lagi materinya, diingat-ingat. Kalau ada waktu nanti kalau kurang jelas, ditonton lagi videonya, YouTube-nya nanti saya upload insya Allah. Dilihat lagi dari YouTube bisa supaya lebih paham ya. Oke, itu saja kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Ya, mungkin malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita. Jadi berasa nyanyi dangdut. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ya, karena saya nanti tinggal nunggu pengumuman aja dari akademik kalau memang mau dilanjut lagi. Karena kemarin katanya ini untuk mengganti kelas yang kosong di semester yang lalu. Untuk semester depannya saya masih belum konfirmasi ya. Nanti minta tolong aja ketua kelasnya berkoordinasi dengan akademik ya. Kalau memang oke. Kalau memang oke nanti kedepannya bisa kita lanjut lagi. Ya ini kan semuanya masih dalam transisi ya, sebagaimana ada tim transisi gitu setelah ini. Nanti nunggu pengumuman resmi dari akademik saja. Kalau kita kan semua kerja harus ada prosedurnya ya, prosedurnya begitu bahwa ini melengkapi kekurangan semester kemarin. Oke. Ya, itu saja ya. Mungkin itu saja. Oke. Oh iyalah. Ya, tanggal 16 ini berangkat ya. Oke ya. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi. Ya kita koordinasi saja nanti ada pengumuman berikutnya dari akademik ya. Oke. Mohon maaf sekali lagi. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai ya. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Oh ya yang di Taichung. Oke.
Oke, itu saja ya. Kita cukup dulu sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.